Nah, halo. Sekarang ngomong-ngomong sama vokalis band nih. Ada Mr. Rian The Massive. Halo. Gokil, Yan. Ya. The Massive udah tahun keberapa, Yan? 2018 berarti udah 15 tahun bareng-bareng. Cis, 15 tahun. Dari 2003. Masih dengan member yang sama. Sama. Dari awal, dari SMA kan lo ngeband ya? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Kok nggak? Tapi pernah berantem kan satu band? Nggak pernah. Sama sekali? Nggak pernah. At all? Ya karena bermusik itu buat kita buat seneng-seneng, maksudnya bukan jadi hal yang harus dibikin jadi masalah atau berantem, malah itu penghilang masalah kalau buat gua ya. Musik itu jadi sebuah hal yang bikin kita jadi senang, bahagia. Apalagi sekarang kita bermusik malah dapat duit ya, maksudnya dapat penghasilan, bisa ngidupin banyak orang juga. Jadi nggak ada alasan untuk kita bermusik berantem gitu. Gila, 15 tahun untuk tetap dengan member awal tuh susah banget loh. Menurut lo apa ya yang bikin The Massive berhasil stay dengan berlima tanpa ada yang keluar? Kayaknya nggak semua band kayak kita gitu. tetap melakukan hal yang sering kita lakukan dulu. Jadi kita masih sering makan di warteg bareng-bareng. Kita masih sering mencari alat musik bareng-bareng. Kita masih ngobrol. Intinya lo masih main bareng. Iya, kita masih ngobrolin misi kita ke depan. Jadi kalau yang gue pelajari sih kenapa banyak band yang bubar itu karena dia komunikasinya nggak berjalan dengan bagus. Jadi dia nggak pernah ngobrol targetnya apa ke depan, misi yang akan dilakukan apa. Nah, biasanya karena udah kena duit tuh biasanya udah mulai nggak komunikasi tuh. Nah, kadang memang zona nyaman tuh agak bisa berbahaya juga, makanya atau ada salah satu member yang terlalu mencolok, abis itu ada gap antara nggak gitu ya, biasanya gitu nggak sih? Ya contoh gini kan, kalau gua kan di sini memang banyak bikin lagu ya, pasti secara royalti pasti akan ya banyak juga secara fairnya gitu kan. Tapi kan alhamdulillah juga teman-teman yang lain memaklumi itu gitu, dan memahami juga kalau misalnya gue dapat lebih misalnya gitu. Dan alhamdulillah kenapa kita tetap jalan, karena kita manggungnya tetap terus kan, kita jalan terus manggung, itu juga kan menambah penghasilan kita juga. Jadi nggak pernah ada kesenjangan sih gitu. Sampai saat ini alhamdulillah nggak pernah ada kesenjangan. 15 tahun masih berlima. Biasanya band tuh udah mulai goyah di umur 10. Album udah berapa ya? Album udah mau 6 nih. Tuh, biasanya album ketiga tuh udah mulai. Iya kan, album ketiga biasanya pembuktian tuh. 3, 4 itu udah mulai banyak yang kalau ngobrol sama band album ketiga tuh udah mulai berantem, ada yang cabut, ada yang udah mulai egonya tabrakan. The Massive berarti sejauh ini apa karena ada adek lu di satu band jadi kayaknya mana-mana aja? Mungkin orang terkesan gua itu yang paling vokal gitu, gua ngomong soal. Tapi sebenarnya ketika di band itu banyak yang menjadi penyeimbang gua gitu. Jadi Rama bisa dengan sangat bijak menentukan apa, ngasih masukan. Kiki juga walaupun diem tiba-tiba dia punya masukan yang sangat masuk akal. Raid juga punya banyak andil di konsep panggung. Wahyu dia punya beberapa ide misalnya di merchandise dan sebagainya. Jadi memang mungkin kalau dibikin lagu gue yang paling banyak bikin lagu, tapi banyak hal-hal yang memang kita bagi gitu. Jadi itu yang bikin kita jadi kayak bukan kerja sendiri, jadi semuanya teamwork punya, ya? Iya, punya pemikiran gitu. Tapi godaan ya, Yan, ngomongin godaan vokalis ya. Iya. Salah satu yang susah jadi legend di Indonesia apalagi ya, anak band tuh akhirnya menyerah gitu. Antara dia ke politik atau memperdalam ilmu agama, tau gak? Iya gak sih? Iya kan? Iya memang terjadi loh. Fenomenanya kan gitu ya, apalagi lu vokalis, godaannya paling gede dong. Jadi kalau gue sih berpikir dengan gue bekerja menyenangkan menafkahi keluarga, menyenangkan orang, bikin orang senyum, itu udah buat gue ibadah gitu. Gitu. Jadi dengan gue berkarya juga itu buat gue ibadah, karena jujur ketika gue bikin lagu itu bukan gue yang bikin, tapi gue minta sama yang punya. Gitu. Tapi menurut lo mana yang lebih menyenangkan, atau mana yang lebih kemungkinan Rian The Massive tergoda di kedepannya? Keluar dari band gara-gara memperdalam ilmu agama atau lari ke politik? Kemungkinan kita ngomongin dua-duanya nggak, karena gini, kalau ngomongin band ini jadi banyak loh vokalis yang keluar gara-gara jadi caleg atau jadi kepala daerah. The Massive ini adalah rumah gua gitu. Jadi ketika misalnya nanti ada, lo kan Tangsel kan, putra kebanggaan Ciledug, tiba-tiba lo ditawarin jadi wali kota
Tangerang. Sebenarnya sempat ada Yang bener loh. beberapa partai waktu itu nawarin gua mau nggak jadi salah satu Gurem atau papan atas nih? eh, tengah-tengah sih, Tengah-tengah tapi lumayan ya. tapi kencang. Oke. Jadi maksudnya iming-imingnya cukup Lu ditawarin apa, jadi caleg apa jadi kepala daerah? caleg. Tapi Tapi gue dengan langsung bilang kalau gue cuma bisa bermusik karena ya gue nggak kebayang gitu. Seperti gue ditawarin menjadi orang kerja kantoran, gue di depan komputer nulis bikin kayak laporan keuangan, gue nggak bisa. oke. Bahkan gue nyalain komputer aja nggak bisa. Jadi lu sadar diri, oke gue musisi ya, gue ngemusik aja deh, nggak usah jadi Ya. birokrat. Kembali ke fitrah aja sebenarnya. Jadi kayak gue memang lahir, gue besar karena menjadi pemusik ya. Kenapa gue harus ninggalin musik ya? Gue harus bermusik terus. Gitu. Oke, jadi kita nggak akan denger Rian keluar gara-gara berantem duit, nggak ya? Tadi kan Insya Allah enggak, sih nggak. Insya Allah nggak. Insya Allah. Rian cabut gara-gara memperdalam ilmu agama, kayaknya juga Kalau enggak. ilmu agama sih, Ya, tapi kita sampai keluar dari band kita gitu. bisa berdakwah melewat musik kita gitu Oke, loh. karena cuma Roma Irama yang berhasil. Nah, itu Roma Irama itu harus dicontoh itu. Iya, tetap Itu keren banget itu. tetap bermusik, tapi tetap itu- memperdalam ilmu agama. Itu idola itu. Dan dia ke politik juga, dia dapat tiga-tiganya Nah, loh. itu dia hebat tuh. Dia masih jalan semua tuh. Iya, Tapi tetap kalau menurut gua politik kan dia belum terlalu berhasil banget kan sebenarnya. iya, tapi udah bikin partai. Udah sih, cuma Udah. Tapi dia pernah jadi caleg loh. Dia pernah Pernah ya? jadi legislatif, pernah. ya tapi mungkin umurnya udah cocok kali, Iya, karena pas dia umur udah cocok. bikin semuanya ya. Maksudnya dia udah Udah dapat predikat raja. album udah banyak. Iya. Dia udah maksudnya dia udah melahirkan banyak penyanyi juga penerusnya dia gitu. Ya mungkin dia udah Oke. berpikir. Tapi kalau lu sendiri, lu ke politik berarti enggak atau belum? Enggak ya? Kayaknya. Kalau mengamati mungkin iya, karena Tapi jadi praktis, politik praktis, kayaknya caleg atau gua kader nggak di situ, partai. kayaknya nggak, karena pasti susah banget tuh, Hmm. banget, dan pasti akan banyak godaan yang lebih berat lagi. Susahnya jadi anak band juga kalau jadi ke politik tuh kayak jejak digitalnya tuh terlalu banyak untuk dikeluarin nih nanti. Ya mungkin juga itu, tapi gini, ketika kita jadi anak band itu kita bisa berteman sama semuanya. Jadi Ya, kayak gue tuh bisa kenal nih maksudnya sama politisi juga kenal, sama siapapun deh gitu, oke. sama berbagai kalangan sih. Enaknya itu kalau jadi musisi. Jadi 15 tahun The Massive, kayaknya masih banyak yang belum tahu kalau The Massive tuh dulu juara-juara festival. Kalau yang udah ngikutin kita dari awal ya pasti tahu. Pasti ya, Cuma, kayak generasi pendengar-pendengar baru ya, mungkin yang kayak baru mungkin tahu The Massive tuh oke, dia penyanyi lagu cinta. Jadi nggak ada banyak yang tahu kalau lu tuh pada mainin progressive rock dulu. ya. Jadi sebenarnya dari zaman dulu sih gue udah bikin lagu cinta. Cuma Oke. memang karena kebutuhan festival harus ngeluarin skill kan. Dulu The Massive bawain apa? Dream Theater ya? Pokoknya yang progresif. Nggak Jadi jelas. yang gitarnya ribet, drumnya yang ribet. yang tuti-tutian, yang memang ngitung kita mainnya gitu, dan double pedal semua. Terus anggota anak-anak The Massive juga dapat drama terbaik Iya, gitaris jadi gitu ya. dulu kita kalau festival drummer, basis, keyboard waktu itu. Terus gue juga sering dapat vokal terbaik juga karena waktu itu gue nyanyinya Lu agak-agak R&B-an gitu. waktu dulu. lu dapat gelar vokalis terbaik festival, lu nyanyiin apa? Gue nyanyi lagunya Britney Spears yang Oops I Did It Again. Waduh, Terus Sobat Padi. Terus dulu tuh bawain apa ya? Pernah bawain Imagine-nya John Lennon, tapi dengan aransemen progresif juga. Jadi si Sama Britney Spears, Naf. iya Britney Spears, Padi lu aransemennya progresif. Jadi 10 menit mulai 15 menit ya. Buset. Panjang banget tuh, Gila. kebanyakan solonya. Ya karena emang festival butuh Iya. pamer skill kan. Tapi kita selalu ikut festival yang ada lagu sendirinya. Jadi harus membawakan lagu sendiri. Jadi satu lagu tuh lagu pop. Ya. Sisanya lagu yang kedua itu kita lagu Wajib ya lagu soalnya. wajibnya itu progresif. Jadi beda banget sebenarnya. Dan sebenarnya The Massive tuh seperti ini sebenarnya. Lagu-lagunya dari dulu gua kalau bikin lagu pop, tapi karena kebutuhan festival jadinya progresif. Jadi buat yang masih meragukan skill anak-anak The Massive, lo harus tahu. Iya kan, ini mau gini Tapi doang, justru gini. Hah. Tingkat kedewasaan bermusik kita tuh saat kita bermain pop. Oke. Jadi dulu kan kita memang menang itu karena apa? Karena kita harmoni. Jadi kita bermain musik tuh karena bukan menonjol satu orang gitaris doang gitu, enggak, tapi kita semuanya berlima tuh kalau skill ya keluar semua berlima, main tutut-tutian bareng gitu. Ya. Nah, ketika kita bermain pop, kita benar-benar mikirin komposisi, kita nahan,
Dan kebanyakan pemain-pemain yang udah sering skill itu ketika bikin lagu pop itu nggak enak. Iya. Atau bahkan dia malah gatel kan pengen ngeluarin skillnya. Justru tingkat kedewasaan bermusik kita itu ketika kita membuat komposisi musik pop. Pembuktiannya di situ ya. Di situ malah gitu. Oke, masih silakan. Masih ada nggak lo video-video lama lo mainin progresif? Kayaknya di YouTube ada, lihat. Tuh boleh. Dan saat saya Naf, akhirnya aku menemukanmu The Massive, ada tuh yang ada upload. ya? Ada yang upload. Versi NAF dibikin progresif berarti ada di YouTube. Ada. Itu ancur banget pokoknya. Yang benar-benar ngitung banget. Tapi menang kan? Di situ menang kan? Itu jadi gini. Itu yang si Itu waktu gua ikut Live Wanted, Emerald Wanted. itu lagunya. Lagu itu. Jadi lagu Naf kan lagu wajib kan lagu-lagu yang band-band yang menjadi rising star waktu itu. Jadi waktu itu ada Naf, ada Samson, ada Niji, Ungu sama Peter Pan. Nah, gue pilih lagu Naf. Kan lagunya kan slow banget. Kita bikin progresif. Ternyata masuk. Lolos sampai ke final juara 1 nasional. Dan The Massive tuh kayak generasi terakhir band yang sukses karena festival menurut lo ya nggak? Karena festival udah jarang sekarang. Iya sih, jujur gue lagi pengen bikin festival sih, karena sekarang ini kan sudah Lo apa label lo? Kita The Massive ya? The Massive. Okay. Pengen karena apa? Anak-anak sekarang kan sangat gampang untuk menjadi contoh misal selebgram gitu kan. Yeah. Dia ngupload di depan kamera. Nah, kalau dulu kan kita harus manggung-manggung dulu. Benar. Untuk diketahui, untuk orang tahu gitu. Kita harus main di acara kawinan, sunatan dan sebagainya. Jadi medianya nggak se gila sekarang gitu. Kalau sekarang kan orang sudah banyak yang mengupload dengan video, terus bahkan udah diedit juga suaranya. Jadi tapi nggak semua sih, cuma ada juga beberapa YouTubers yang mengupload suaranya itu bagus juga ada. Cuma kebanyakan justru karena teknologi udah canggih, jadi mungkin jadi agak manja ya. Jadi apa-apa prosesnya harus diedit, kelewat ya. Jadi harus diedit, apa-apa harus diedit. Padahal sebenarnya makanya gue seneng kalau ada misalnya YouTubers yang dia mengcover lagu orang tapi dia tanpa edit, itu seneng banget. Dan The Massive berarti ini jangka pendek tahun 2018 atau masih dalam pemikiran lo aja mau bikin festival band tadi? Kayaknya jangka pendek deh. Dalam jangka waktu dekat ya. Oke, kita tungguin berarti. Mencari bakat lewat festival lagi. Nah, biar semua orang tuh nggak digital semua lah ya. Masih ada yang ngeband gitu. Pengen ngeliat langsung gitu, maksudnya dia ngeband, ada saling, maksudnya teamworknya lah ya. Ada teamwork di panggung gitu. Jadi bukan yang langsung diupload di YouTube atau apa gitu. Oke, terakhir 15 tahun The Massive nih salah satu band atas lah sekarang ya, karena band udah banyak yang gak aktif juga lah, dan lu masih aktif sekarang sebagai frontman ya. Teorinya nih kalau di industri tuh vokalis tuh harus banyak sensasi atau jual tampang. Kalau jual tampang kayaknya enggak deh, karena makanya pas-pasan. Kalau The Massive menurut lo yang mana sebagai frontman kunci keberhasilan? Jujur gue bersyukur gue punya tampang nggak ganteng-ganteng banget. Karena kalau gue ganteng gue akan banyak menyakiti cewek. Oh, oke. Gitu, maksudnya kalau gue ganteng misalnya. Iya. Tapi karena gue tampang gue pas-pasan, gue banyak ditolak cewek. Gue jadilah lagu Cintanya Menuku di antara kalian. Jadi itu hasil penolakan cewek-cewek. Iya, justru gue bersyukur jadi karya gitu. Dan kalau menurut gue sih tampang atau apa ya? Yang penting sih kalau musisi itu harus punya karya yang bagus sih kalau gue ya. Jadi berarti The Massive itu antitesis dari dua teori tadi ya di dan industri. Jujur aja dari dulu kita emang agak nggak terlalu yang pengen dikenal karena sensasi. Maksudnya kayak gue dulu pacaran pun orang nggak ada yang tahu pacar gue siapa gitu. Tiba-tiba gue nikah gitu kan. Iya. Jadi memang gue pengen The Massive itu dikenal karena lagu-lagunya, bukan karena tampangnya. Walaupun tampang kita sih udah agak mendingan sih dari album pertama ya. Lu udah gak terlalu lancip ya? Enggak, maksudnya muka udah agak mendingan lah. Dulu kan jerawat gue parah. Iya. Ini putra-putra kebanggaan Ciledug ya. Ternyata jerawat itu hilang karena setelah menikah. Oh gitu. Oh, karena hormon lu lancar. Itu peredaran darah gue enak. Emang dulu hormon gak lancar kan? Kalau anak band ke luar kota mah bisa lancar katanya. Ya, kita kan anak baik-baik. Oke, terakhir Yan, kita tutup juga nih buat cewek-cewek yang dulu pernah nolakin lo mau ngomong apa dengan suksesnya lagu-lagu lo? Enggak, ya kan mereka sumber inspirasi lo dong. Gue bilang terima kasih karena sudah menolak gue dulu. Jadi gue bisa jadi
bisa berkarya gitu, bisa bikin lagu-lagu yang menyentuh, dan ternyata apa yang gue rasakan bisa dirasakan sama banyak orang juga. Ternyata gue tidak sendiri, karena terbukti dengan lagu-lagu Cinta Yang Menunggu terkenal, terus lagu-lagu kayak Di Antara Kalian Merindukanmu, Itu Sudah Hari Ini, itu satu cewek Apa Salahku. atau banyak cewek tuh? Beda-beda sih. Wah, banyak juga Oh, lu berarti. cewek. Oke, nah sekarang udah zona nyaman, susah dong bikin Nah, lagu jadi gini, patah hati. cara gue membuat lagu sekarang udah nggak sama mungkin ya kayak dulu ya. Oke. Jadi gue juga harus satu, gue sering nampak tilas juga sih, jadi kayak Ingat-ingat masa dulu si misalnya. gebetan lo berarti. Bukan, nampak tilas tuh maksudnya lebih ke proses gue membuat lagu. Oh, Jadi oke. gue dulu saat bikin lagu di mana, kayak misalnya gue pernah punya, gue kan dulu ngontrak, rumah gue kan nomaden ya, jadi tidak jelas kan waktu itu waktu masih berjuang. Jadi ada satu kontrakan yang memang di kontrakan itu tuh gue banyak bikin lagu, jadi gue sering kesana juga untuk. Sekarang masih nih. Masih ada, jadi Daerah gua mana? di Ciledug juga. Sekarang lu di mana? Kalau gue di Bangka sekarang, di Udah Kemang. ke tengah, coy. Udah ke tengah kota Nah, sekarang. gue masih sering kesana, jadi kayak gue Ciledug. melihat ruangan itu, gue dulu lagi. Itu yang bikin rasa-rasa itu kembali lagi. Terus gue sering melewati tempat-tempat yang dulu pernah gue lewatin. Gue sering datang. Kalau Cinta Ini Membunuhku di mana bikinnya? Itu di rumah. Cuma Ciledug ya. momen Cinta Yang Menunggu tuh di saat momen SMA kelas 1. Itu gue suka sama kakak kelas. Oke, buat cewek-cewek. Nih, buat lo yang sering ditolak cewek, ya daripada bikin meme-meme gak lucu doang ya, nggak jadi karya juga, cuman dilirik-lirikin, mendingan bikin lagu kayak Rian Kalau nggak Mas. siapapun maksudnya bisa jadi karya sih, walaupun misal lu bukan musisi ya, misal lu suka ngelukis ya, lu langsung tuangkan aja di karya lu. Kalau ada yang suka olahraga ya udah dituangkan di olahraga gitu. Ya. Jadi prestasi gitu. Oke, good luck The Massive ya. Mudah-mudahan gak ada yang Terima kasih. keluar gara-gara politik ya. Amin. Kayaknya sih aman-aman aja sih. Aman ya. Oke, thank you Yan. Thank you.